Iradah Allah itu ada lidzati, ada li ghairihi. Nah, ingat mendengar. Ada iradah lidzati, ada iradah li ghairihi. Maksud iradah lidzati, Allah menghendaki sesuatu itu karena memang Allah mencintai sesuatu itu. Sedangkan iradah li ghairi, Allah menghendaki sesuatu bukan karena Allah cinta kepada sesuatu itu, melainkan ada kebaikan yang lain. Contoh iradah li dzati, Allah menghendaki iman pada si mukmin. Memang Allah mencintai si mukmin itu beriman. Contoh iradah li ghairi, Allah menghendaki hal tersebut tapi Allah tidak mencintainya, melainkan karena ada kebaikan yang lain. Seperti Allah menghendaki terjadinya kufur pada si kafir, terjadinya maksiat pada ahli maksiat, terjadinya bodoh pada orang bodoh. Apakah Allah cinta kekufuran? Tidak, bahkan Allah benci kekufuran. Apakah Allah cinta maksiat? Tidak, bahkan Allah benci maksiat. Apakah Allah cinta terhadap bodoh? Tidak, bahkan Allah benci kebodohan. Kalau Allah benci, kenapa pula Allah menghendakinya? Jawabannya ada kebaikan yang lain. Apa kebaikan yang lain? Di antaranya dengan Allah menghendaki menciptakannya si kafir, yang pertama mulialah mukmin. Kalau seandainya tidak ada kafir, maka tidak berhak mukmin itu dikatakan mulia. Terpujilah si mukmin. Kalau tidak ada kafir, maka mukmin itu tidak terpuji. Begitu pula dengan adanya orang bodoh, mulialah orang cerdas. Kalau tidak ada orang bodoh, maka yang pandai itu tidak mulia. Dengan adanya orang maksiat, maka mulialah ahli ibadat. Kalau seandainya tidak ada orang maksiat, maka orang ibadat biasa-biasa saja. Yang kedua, dengan adanya kafir, maka adanya jihad. Jihad yang hakiki, perang. Begitu pula dengan adanya orang bodoh, adanya jihad. Mengajarkan ilmu berjihad, mengajarkan orang bodoh. Maka tanpa adanya kafir, maka tidak ada jihad. Yang ketiga, dengan adanya orang kafir, dengan adanya ahli maksiat, maka tidak sia-sia Allah menciptakan neraka. Oleh karenanya, ada iradah Allah lidzati, menghendaki sesuatu, memang sesuatu itu dicintainya. Ada iradah li ghairi, menghendaki sesuatu bukan karena Allah mencintai, tetapi melahirkan kebaikan yang lain. Sama seperti contoh, seorang ayah menghendaki anaknya diamputasi. Apakah Allah cinta anaknya hilang kaki? Tidak. Kalau Allah tidak cinta anaknya hilang kaki, kenapa pula menghendaki diamputasi? Karena ada kebaikan yang lain. Apa kebaikan yang lain? Dengan diamputasi, maka sembuhlah penyakit kanker tulang. Artinya apa? Semua yang terjadi tidak ada satupun secara kebetulan. Semuanya itu sesuai dengan ketetapan iradah Allah. Apakah kebaikan atau keburukan? Kalau Allah menghendaki kepada keburukan dan kepada kebaikan, artinya mencakup kedua-duanya. Itu dinamakan dengan iradah kauniyah. Kalau seandainya Allah cuma menghendaki hanya berupa kebaikan, sesuatu yang dicintainya, maka itu dinamakan dengan iradah syar'iyah. Apa bedanya? Kalau iradah kauniyah pasti terjadi. Kalau iradah syar'iyah tidak mesti terjadi. Sehingga dapat kita simpulkan sementara, apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, semua sesuai dengan ketetapan iradah Allah. Dan setiap yang dikehendaki oleh Allah dengan iradahnya tidak mesti terjadi. Contoh, wallahu
Yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki ia akan bahwa menerima taubat ia di atas kamu. Nak kehendak Allah geterima taubat makhluk na. Peke Allah na wajib geterima taubat makhluk ahwat kai taubat. Hana. Maka terbukti ada yang diiradah oleh Allah tidak mesti terjadi. Tetapi setiap yang telah terjadi, yang sedang dan akan, semua sesuai dengan iradah Allah. Maka iradah kauniyah yang pertama pasti terjadi. Iradah syar'iyah tidak mesti. Yang kedua, iradah kauniyah itu mencakup baik itu berupa kebaikan atau keburukan. Sedangkan iradah syar'iyah khusus hanya sebatas pada masalah kebaikan. Yang ketiga, iradah kauniyah itu berkenaan dengan takdir. Sedangkan iradah syar'iyah berkaitan dengan perintah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kenapa Allah perintahkan seperti itu? Karena Allah menghendaki untuk menerima taubat si hamba. Ketika Allah menghendaki menerima taubat si hamba, apakah mesti Allah harus menerima? Tidak. Karena menerima atau tidak itu merupakan hal yang mungkin bagi Allah. Boleh menerima, boleh pula tidak menerima. Karena itu bukan hal wajib bagi Allah. Wallahu a'lam bishawab.